Halo, nama saya Dia Mutia Fadilah, NIM 119220148. Saya Farhan Justira, NIM 119220107. Saya Dinda Ismia Viva, NIM 119220128. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahara, NIM 119220125. Halo, saya Gina Hairunisa, NIM 119220153. Hai, nama saya Waral Faruqi, NIM 119220136. Nama saya Ahmad Raihan, NIM 119220164. Revo Aditya Sena Putra, NIM 1220185. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas mengenai penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung. Slide yang pertama akan membahas tentang urgensi dari permasalahan ini. Untuk saat ini, penataan wilayah permukiman yang berada di Bandar Lampung, khususnya untuk daerah sasaran, yaitu Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, tidak tertata semestinya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan permukiman ini atau permukiman di Kaliawi menjadi kumuh, dan masalah tersebut sudah berdampak pada masalah sosial dan kesehatan. Kaliawi akan menjadi gambaran penyakit bagi kota Bandar Lampung selaku daerah yang menaunginya. Berdasarkan saat meninjau lokasi tersebut, keadaan daerah Kaliawi tidak tertata dengan semestinya. Letak antara rumah ke rumah yang tidak jarak, sistem irigasi yang tidak lancar, tidak adanya daerah serapan di sekitarnya, juga masih banyak perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi akan menyebabkan beberapa dampak. Di antaranya, Kelurahan Kaliawi akan menjadi gambaran penyakit bagi kota yang menaunginya, yaitu Kota Bandar Lampung. Yang kedua, permukiman kumuh dengan kawasan yang padat akan menyebabkan kesehatan yang buruk bagi penduduknya dan tingginya pencemaran lingkungan. Selanjutnya, akibat kondisi yang tidak layak tersebut akan menimbulkan dampak sosial, yaitu perilaku menyimpang oleh penduduknya yang akan memengaruhi keseluruhan kehidupannya. Adapun tujuan dari observasi atau peninjauan ini yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui keadaan kondisi pemukiman yang berada di Kaliawi, untuk mengetahui keadaan dan aktivitas masyarakat di Kelurahan Kaliawi, untuk mengetahui penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi, untuk mengetahui faktor penyebab pemukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi. Sasaran dari peninjauan yang kami lakukan kali ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi permukiman yang berada di Kelurahan Kaliawi, mengidentifikasi keadaan dan aktivitas masyarakat Kelurahan Kaliawi, mengidentifikasi faktor penyebab pemukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang memungkinkan untuk mengatasi permasalahan pemukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi. Berdasarkan hasil dari peninjauan dan observasi langsung terhadap permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi, kami mengeluarkan output, yaitu rencana penataan wilayah bagi permukiman kumuh yang merupakan bangunan tetap. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan layak huni. Penyusunan rencana berupa program untuk mengatur jarak antar bangunan satu dengan bangunan lainnya, perbaikan infrastruktur, serta melakukan pembersihan wilayah terhadap sampah yang menumpuk. Penertiban lingkungan kumuh juga perlu dilakukan guna mendapatkan lingkungan yang tertib dan rapi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memindahkan penduduk ke rumah susun. Pembangunan rumah susun ditujukan untuk penduduk yang tidak memiliki rumah ataupun wilayah yang permanen. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh itu adalah suatu keadaan lingkungan hunian yang memiliki kondisi tidak layak dengan ciri antara lain kepadatan bangunan yang tinggi, keluasan lahan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan lingkungan, serta sarana prasarana yang tidak memadai sehingga dapat membahayakan penghuninya. Tingkat permukiman kumuh. Berdasarkan tingkatannya, permukiman kumuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu permukiman kumuh ringan, sedang, dan tinggi.
Permukiman kumuh ringan dapat dilihat dari sarana dan prasarananya yang sedikit memadai tapi belum sempurna. Sedangkan permukiman kumuh sedang, sarana dan prasarananya kurang memadai, dan permukiman kumuh tinggi, sarana dan prasarananya sangat tidak memadai. Pengertian permukiman layak huni. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/N/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Berikut adalah beberapa kriteria pemukiman yang layak huni, yaitu lingkungan sehat, fasilitas dan akses yang baik, dan jauh dari lokasi industri. Nah, dari tadi kita udah bahas tentang permukiman kumuh dan juga dampak-dampaknya. Sekarang ada nggak sih peran pemerintah dalam mengatasi permukiman kumuh? Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari pasal tersebut, kita bisa lihat nih kalau setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara yang terbagi atas pemerintahan mempunyai peran untuk pembangunan yang layak huni. Pemerintah mempunyai tanggung jawab atas masyarakat untuk menjadi fasilitator, memberi bantuan dan kemudahan dalam berbagai aspek yang terkait, antara lain tata ruang, prasarana lingkungan, rancang bangun, dan tata kota. Kemudian pemerintah juga harus memberikan fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan, revitalisasi kawasan, dan peningkatan kualitas permukiman, serta penyediaan rumah susun sederhana sewa atau yang biasa disebut rusunawa. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai dengan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut adalah penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas atau PLPBK. Untuk memenuhi pengumpulan data tugas proses perencanaan dilakukan dengan cara meninjau literasi dan observasi langsung terhadap daerah sasaran dan masyarakat sekitar. Data yang kami dapatkan berupa data primer dan data sekunder. Dengan observasi lapangan langsung terhadap daerah sasaran, maka didapatkan data primernya, sedangkan data sekunder yang didapatkan berupa meninjau literasi. Slide selanjutnya yaitu kebutuhan data. Di sini kami membuat dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu data pekerjaan. Manfaat atau tujuan dari data ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan masyarakat di wilayah sekitar. Dengan unit data kawasan permukiman berbentuk teks datanya dan tahun data terbaru yaitu 2020. Sumber data ini berdasar dari masyarakat dengan cara pengumpulan data dalam bentuk observasi. Poin kedua yaitu posisi geografis. Kami ingin mengetahui letak geografis daerah Kelurahan Kaliawi. Unit datanya yaitu kelurahan atau kecamatan. Jenis atau bentuk data dalam bentuk peta dengan tahun data terbaru 2020 yang bersumber dari internet. Cara pengumpulan data ini yaitu berupa tinjauan literatur. Yang ketiga, peraturan. Mengetahui peraturan yang mengatur tentang permukiman yang berbentuk undang-undang. Contohnya seperti Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H. Bentuk datanya yaitu berupa teks dengan tahun data terbaru 2020. Kami mengambil data ini bersumber dari internet dengan cara mengumpulkan data yaitu tinjauan literatur. Poin selanjutnya kondisi permukiman.
Manfaat atau tujuan dari kami mengambil data ini yaitu mengetahui kondisi permukiman di wilayah terkait atau wilayah sekitar dengan unit data kawasan permukiman data berbentuk foto atau video dengan data tahun terbaru yaitu 2020 bersumber dari objek dengan cara mengumpulkan datanya yaitu observasi dan pemotretan. Poin terakhir yaitu perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Manfaat atau tujuan dari data ini yaitu untuk mengetahui pola perilaku masyarakat terhadap pembuangan sampah, terhadap menjaga kondisi lingkungan mereka seperti apa. Dengan unit data yaitu permukiman Kelurahan Kaliawi, berbentuk foto atau video, dengan data terbaru tahun 2020 bersumber dari objek dan masyarakat. Cara mengumpulkan datanya yaitu melalui observasi dan pemotretan. Sekian tentang kebutuhan data yang kami perlukan. Baiklah, sekian pemaparan hasil dari observasi dan tinjauan literasi yang telah dilakukan untuk menangani permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Memang perlu dibuat suatu perencanaan atau suatu program agar Kelurahan Kaliawi tidak lagi dikategorikan sebagai permukiman kumuh. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.